Kak mau serius nanya, beda jiwa dan roh itu apa dan bagaimana berdoa yang tulus agar roh kita benar-benar terhubung ke Tuhan? Terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan yang bagus sih. Beda jiwa roh itu apa? Yang pertama kita harus tahu kalau roh, jiwa, dan tubuh kita itu adalah satu kesatuan yang terhubung. Awalnya yang ada itu pasti ada roh, kemudian ada jiwa, baru terbentuklah tubuh kita ini. Makanya kenapa orang bilang janin itu sejak baru jadi sel telur itu ya sudah punya roh, sudah bernyawa gitu, sudah punya jiwa. Roh itu berhubungan dengan segala sesuatu yang rohani, berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Jiwa ini berhubungan dengan pengenalan diri, di mana kita jadi punya perasaan, kita juga punya pikiran-pikiran, itu adanya melalui jiwa kita. Dan yang terakhir tubuh ini berhubungan dengan duniawi. Dalam tubuh kita tuh yaitu yang membuat kita ada nafsu, ada rangsangan, ingin menikmati hal-hal yang enak gitu ya dari indera-indera yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Penjelasan ini saya dapatkan dari sebuah buku yang berjudul Manusia Rohani, karangannya Watchman Nee. Ini adalah buku rohani yang jadul banget, yang ngarang itu udah meninggal di tahun 76 dan dia adalah seorang pendeta. Nah, kalau berhubungan dengan doa yang diterima oleh Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita itu harus tiga-tiganya itu bersih. Ada step-stepnya ya. Yang pertama itu memang tubuh kita tidak boleh kotor. Dalam artian kita harus lepas dari yang namanya kedagingan, lepas dari nafsu dunia. Makanya tuh kenapa kalau manusia itu habis berhubungan tuh suami istri harus mandi pembersihan gitu. Karena kan tadi yang dilakukan adalah berhubungan dengan nafsu ya, dengan tubuh manusia gitu. Dan kedua, secara jiwa kita harus mengenal diri kita. Tahu kita ini maunya apa sih, inginnya apa sih, tujuan kita hidup itu apa sih. Tahu nih kondisi diri kita lagi sedih, kita lagi seneng, atau apa yang menyakiti kita, apa yang jadi luka kita, itu berhubungan dengan jiwa. Dan kita harus tahu gitu ya. Masalahnya banyak orang nih nggak sadar nih yang di tengah ini nih, untuk jiwanya ini. Dia pikir dia baik-baik aja, tapi kalau kita orang yang bisa melihat, itu ngelihat dia tuh sebenarnya kamu nih nggak baik-baik aja gitu. Ini banyak banget nih. Jadi tiap dia minta diliatin karakternya, misalnya saya ada menjelaskan tentang hatinya dia, tentang jiwanya dia selalu bilang saya baik-baik aja kok, saya nggak ngerasain gini, nggak ngerasain gitu. Tapi apa yang saya lihat tuh tidak mungkin salah, itu aja. Jadi berarti dia yang tidak menyadari apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, kalau 2 step tadi itu udah kelewat, yaitu pembersihan tubuh, mengenal diri, tahu kondisi hati, kondisi jiwa kita gitu ya. Yang ketiga itu ya roh kita tuh terkoneksi sama Tuhan. Kalau 2-nya itu udah beres, maka bukan hanya roh yang terkoneksi, tapi semuanya terkoneksi ke Tuhan dengan full. Dan itulah kenapa kita sebagai manusia setiap kali kita berdoa kita tetap harus memohon pengampunan, harus bertobat. Karena kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya dosa dan salah. Untuk meminta belas kasih Tuhan lah pada tubuh, jiwa, dan roh kita. Agak complicated ya penjelasannya ini. Tapi mudah-mudahan info ini bisa membantu kamu. Terus kamu mulai dari mengenali diri kamu dulu. Pahami nih kamu mau ngapain, tujuan kamu apa untuk hidup di dunia ini. Setelah itu baru kamu mulai step by step untuk memperbaiki doa-doa kamu.